Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali Sobat Pos, kita bertemu kembali dalam kegiatan talkshow di Poscast. Dan alhamdulillah pada waktu yang berbahagia ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang kepala kantor perempuan. Kita ketemu dengan Mbak Aisyah. Selamat sore Pak. Gimana kabarnya Mbak Aisyah? Alhamdulillah baik Pak. Iya, Mbak Aisyah udah berapa lama di Purwakarta, kantor cabang Purwakarta? Sudah 1 tahun Pak. Alhamdulillah bulan ini tuh tepat 1 tahun di Purwakarta. Alhamdulillah. Oh, jadi sebelum di Purwakarta di mana Mbak? Saya di kantor regional Bandung. Oh, di Bandung. Okay. Mbak, saya tuh dengar banyak hal tentang Purwakarta, khususnya KKP-nya yang luar biasa. Bisa ceritakan sepintas saja bagaimana pengalaman selama setahun ini memimpin di kantor cabang Purwakarta? Purwakarta punya tagline istimewa Pak, dan itu menjadi tantangan buat saya mencari apa sih yang bisa membuat kantor pos Purwakarta menjadi istimewa gitu Pak. Jadi selama 1 tahun ini memang saya berupaya walaupun mengadaptasikan walaupun dari hal-hal yang kecil nih Pak, melakukan perubahan-perubahan dari hal yang kecil, mulai dari kayak kebersihan 5R gitu kan ya, dan membantu mengkompakan teman-teman gitu, karena kan banyak hal yang harus kita kejar ya Pak, mulai dari berbagai target pendapatan, target untuk SWP dan CCH, itu pun menjadi fokusnya di kita. Jadi intinya di Purwakarta saya berusaha untuk melakukan perubahan-perubahan walaupun itu dimulai dari hal-hal yang kecil gitu Pak. Ada berapa banyak kantor cabang pembantunya dan jumlah pegawainya di sana? Ya. Kalau untuk kantor cabang pembantu ada 14 Pak, karena kemarin ada satu kantor cabang kita yang diakuisisi oleh agen pos, awalnya 15 sekarang ada 14. Terus juga untuk karyawannya sendiri, untuk yang karyawan tetapnya itu ada di 40 orang Pak, 40 orang. Tapi kita masih punya ada TKKWT, ada Oranger, Oranger Antaran, Oranger Loket, Oranger Mobile. Itu lumayan dan memang jumlahnya terus berkembang Pak, karena Oranger Mobile keluar masuk gitu. Iya. Mbak kan ini memimpin di era milenial dan era transisi transformasi lah saya bilang itu. Betul. Apa suka dan dukanya? Apalagi Mbak kan perempuan ya. Jujur yang saya rasakan memimpin di era transisi nih Pak ya, ada transformasi dan transisi. Saya tuh punya tim atau manajer saya tuh pas 4 kolonial, 4 milenial. Jadi ada challenge-nya tersendiri gitu Pak ya. Tapi buat saya itu menjadi sebuah tantangan Pak, karena saya kemarin ada 2 proyek yang harus diselesaikan secara bersamaan. Ada beras PPKM itu Pak, sama yang BST. Saya ingin tahu mana sih yang paling keren gitu ya pada saat mendistribusikan itu. Saya bagi 2 tim, dan di situ akan kelihatan tim kolonial dengan tim milenial itu mana yang paling bisa diandalkan gitu ya. Memang untuk sejauh ini ternyata tim kolonial masih bisa diandalkan ya. Iya, masih bisa diandalkan. Tapi di situ saya mengajak teman-teman yang milenial itu untuk belajar bahwasanya ada hal-hal yang memang harus dipelajari gitu kan. Apalagi dari habitnya itu agak berbeda Pak. Cara kita memimpin yang milenial, kolonial itu berbeda. Ya itulah, saya merasa saya berada di masa transisi Pak, di mana saya masuk di PT Pos itu saat masih kolonial, tapi saat ini saya masuk generasi milenial. Jadi antara harus mengatur teman-teman yang milenial itu untuk disiplin gitu kan ya. Karena zaman dulu disiplin banget Pak ya. Sedangkan mereka saat ini sudah mulai yang penting kerjaan beres lah, nggak usah terlalu ini. Tapi saya coba untuk memacu teman-teman untuk balik lagi ke kedisiplinannya dengan cara yang lain. Dan itu memang harus dimulai dari diri kita sendiri. Misalkan saya bilang, ya teman-teman, besok kita share presensi di grup gitu ya. Jadi saya harus mulai dari diri saya sendiri gitu kan. Presensi jam sekian, ayo siapa yang terlambat sekian menit kena denda 10.000 misalkan. Dan itu dendanya progresif, semakin terlambat semakin lama semakin besar dendanya. Dengan begitu teman-teman yang milenial itu tidak merasa shock karena dipakai apa dendanya itu terusan. Nah itu nanti kita bisa kumpul bareng para manajer gitu ya, isinya buat sharing ngobrol-ngobrol supaya lebih santai, nggak hanya di kantor tapi juga di luar gitu sih Pak, buat makan-makan gitu ya. Siap. Gini Mbak, ini kan dalam beberapa waktu terakhir ini kita banyak sekali program-program dari Pak
CEO kita ya, Pak Dirut kita. Betul. Salah satu yang kemudian menarik kami ya di pusat ini bahwa beliau melontarkan satu ide bagaimana supaya mengukur kualitas pelayanan dengan mengacu kepada sebuah buku yang cukup fenomenal ya, yang dikarang oleh Ron Kaufman. Buku itu tahun 2012 ya, halamannya ada 300 halaman. Sudah baca belum Pak bukunya? Saya juga belum baca. Tapi ada satu hal yang menarik yang ingin beliau terapkan dalam konteks di buku itu adalah bagaimana kita bisa menerapkan the 6 level of service ya di situ, yang kemudian diadopsi menjadi the 5 level of service ya dengan modifikasi. Sejauh mana yang sudah dikerjakan oleh Purwakarta untuk menindaklanjuti apa yang diinginkan oleh CEO kita itu, Mbak? Ya. Baik, jadi pada saat ada informasi lah ya, perintah untuk melaksanakan program itu, kami segera untuk menyiapkan peralatan tempurnya tentunya. Alat-alat kerjanya kita siapkan dulu, box yang berupa kotak yang bisa diberi tanda ya Pak, mulai dari tanda yang paling bawah itu adalah kriminal, terus tidak puas sesuai janji, memuaskan, dan yang terakhirnya adalah recommended. Dan di situ kan kita harus mulai berkreasi nih Pak, karena kan kalau kotak itu kan ada nggak ada sekatnya, jadi kita harus sekat supaya pada saat pelanggan memasukkan idenya atau ininya ya, kalau di kita akan ada nama Pak di situ, karena kalau di kantor pos pemeriksa atau KC itu kan ada beberapa loket Pak. Jadi tiap loket ada namanya, dimasukkan ke di mana pelanggan merasa seperti kotak itu ada di setiap levelnya. Loket atau hanya satu di loket? Enggak Pak, kalau untuk di bersama kantor cabang itu ada satu untuk bersama. Untuk Jadi bersama. nanti kita setiap hari kita hitung berapa jumlah ini ya, kayak kartu yang masuk dalam kotak itu, dan langsung dibagi per nama. Jadi kita bisa mengetahui loket A, B, C, D dia recommended-nya ada berapa, tidak puasnya ada berapa gitu. Itu yang kita dan cek. itu setiap customer yang datang pasti mengisi itu atau terserah gitu? Dikasih Pak. Jadi pada saat selesai bertransaksi, petugas loket akan memberikan Wajib, namanya, akan memberikan namanya dan memasukkan itu kartu kecil itu ke dalam kotak yang memang sudah ada tulisan-tulisannya, dan mungkin memasukkannya pun sesuai dengan experience pada saat pelanggan bertransaksi gitu. Waktu pertama kali diterapkan itu ada resistensi nggak dari karyawan di kantornya, karyawan Mbak Aisyah ya? Alhamdulillah sih Pak, kalau resistensi konfirmasi ada, tapi tidak resistensi gitu kan ya, karena kita bisa menjelaskan bahwa itu kan berdasarkan teorinya memang seperti itu gitu. Jadi bukan untuk mengada-ngada bahwa kenapa sih ada tulisan kriminal gitu kan, seperti itu. Memang kan ada di bukunya, memang seperti itulah teorinya seperti itu gitu kan. Cuma kita akan bisa menyampaikan bahwasanya kayak kata-kata kriminal itu berarti apabila posisi kita tidak memenuhi janji yang telah disampaikan kepada pelanggan, atau kita melakukan hal yang benar-benar membuat pelanggan tuh nggak mau lagi menggunakan layanan kita Pak. Itu udah hal-hal yang kriminal. Misalnya kita ya cheating lah ya istilahnya. Kalau misalkan kalau di loket tuh kembaliannya kurang, misalkan hal seperti itu, atau kita melakukan pelayanan yang tidak sesuai lah ya, maksudnya kita tidak ramah, kita memperlakukan pelanggan dengan sangat tidak baik, ya itu bisa masuk dalam kategori kriminal. Nah Mbak, sejak diterapkan apakah ada perbedaan sikap, attitude-nya dari petugas loket dibanding sebelum diterapkannya 5 level of service itu atau NPS itu gimana? Ya, tentu ada perubahan Pak, karena kan mereka merasa bahwa mereka itu diukur sekarang tidak oleh manajemen lah atau sama manajernya, tapi ya sama pelanggannya sendiri gitu Pak. Jadi mereka udah berusaha tentunya ya lebih nice ya. Ada lagi yang bisa dibantu Bu, misalkan setelah transaksi gitu kan ya, walaupun kalau sebelumnya kan bisa jadi pengawasnya tidak dengar itu, tidak lihat itu, tapi sekarang karena yang memberikan penilaian itu adalah langsung pelanggan, ya alhamdulillah mereka sudah mulai ada progres attitude-nya lah ya, terbentuk lah. Itu sudah sejak kapan mulai diterapkan itu di kantor cabang Purwakarta? Persisnya tuh saya kurangnya, tapi ini dalam kurun waktu
sebulan atau 2 bulan yang lalu sih Pak, itu sudah mulai di. Itu ada semacam punishment atau rewardnya? Ya. Ada. Jadi pada saat kita buka Pak, apabila memang ada yang masuk dalam kategori tadi ya, ada misalkan tidak puas atau bahkan dalam posisi kriminal sekalipun gitu kan ya, ya kita akan melakukan konfirmasi, ya kan, melakukan konfirmasi orang kepada petugasnya, dan kita langsung melakukan pengamatan lebih atau ekstra kepada yang bersangkutan gitu Pak, karena kenapa sih pelanggan sampai mau memasukkan ini ya istilahnya kartunya itu kepada itu pelanggan juga diberi edukasi ya, kan itu kan kotak itu dengan nama-nama yang tidak biasa ya, nama petugas ini ya kalau untuk yang kotaknya memang kotak tidak biasa, tetapi kan di situ ada penambahan pelanggan yang terhormat demi meningkatkan pelayanan kami, mohon kiranya untuk bisa memberikan masukan sesuai dengan pengalaman dalam bertransaksi di loket kami itu. Jadi ada pembacaannya juga sih Pak, ada yang disampaikan juga gitu. Jadi itu selain di front line juga ada diterapkan di mid, di belakang, di delivery juga gitu atau gimana ya? Untuk saat ini saya baru mengembangkan untuk yang penilaian itu ke kantor cabang Pak, kantor cabang pembantu. Jadi kami lebih fokus dulu ke bagian frontline, karena dari situ kita akan mengetahui feedback gitu Pak ya, feedback dari para pelanggan. Jadi misalkan kalau memang ada yang kurang berkenan, kita kan bisa segera cek. Tapi mungkin bisa dipikirkan itu siapa sih yang ngecek, bisa aja cheating gitu kan para ini biasanya jadi komedian semua misalkan seperti itu. Tidak, jadi saya lebih menyampaikan kepada kepala kantor pos cabang gitu Pak, bahwa yang kita cari itu adalah insight, nilai yang memang disampaikan dan itu menjadi bahan evaluasi untuk diri kita sendiri. Jadi koreksi untuk diri kita sendiri. Jadi kan dengan adanya masukan dari para pelanggan, kita bisa berintrospeksi, kita kurangnya di mana sih, kita tuh kenapa sih yang membuat pelanggan tidak nyaman tuh apa gitu ya. Tapi juga saya sudah membentuk Pak, tiap manajer di kami itu menjadi pembina untuk kantor-kantor cabang. Jadi saya saat ini ada 7 manajer, awalnya 8, tapi sebentar lagi akan masuk CBS jadi sisa 7. Dari sisa 7 ini mengopeni 14 kantor, tiap orang dapat 2 kantor dong gitu kan ya. Nah di situ pembina itu berfungsi untuk benar-benar mengcoaching, menemani mereka, menemani bagaimana cara targetnya seperti apa, masalah-masalah yang mereka hadapi itu apa, dan termasuk dengan yang masalah ini Pak, servis ini ya, masukan dari pelanggan itu juga akan dikupas gitu ya, karena ada waktu pada saat mereka membuka sendiri tiap minggu misalkan, mereka buka sendiri, mereka evaluasi dan itu apa ada kayak kuncinya gitu? Ada bisa di ini Pak, ini untuk tahap awal saya ingin mereka merasakan dulu masukan secara koreksi sendiri gitu Pak. Jadi saya ingin mereka tahu bahwa tanpa kita awasi secara ketat, mereka akan sadar bahwa oh ternyata saya kurangnya di sini. Ayo evaluasi bareng-bareng bersama pembinanya gitu kan. Tapi ada waktunya saat nanti itu akan tersil Pak. Maksudnya saya akan bikin seperti stiker Pak yang kalau dibuka itu pasti akan robek gitu kan ya. Seperti itu. Untuk mengetahui secara real, dan itu menjadi evaluasi kita. Dan tentunya ini tidak sampai di sini saja Pak, untuk bukan hanya sampai ke posisi masukan untuk dalam bentuk kartu. Rencana berikutnya juga saya mungkin akan memasang yang hotline gitu Pak, kayak nomor telepon yang bisa dikontak. Jadi pada saat pelanggan merasa tidak nyaman, itu bisa menyampaikan langsung kepada kami gitu kan, dan itu bisa kita linkkan ke dalam Google Doc, masukannya apa, sarannya apa. Jadi dari itu siapa. seperti kalau di belakang bis malam itu ya, betul, ada betul ada tulisan apabila supir mengebut, ya betul Pak, seperti itu. Jadi kan pelanggan yang datang itu kan kalau masuk dalam itu kan baru mengukur tingkat kepuasannya saja, tetapi kan tidak tersampaikan apa yang mereka inginkan gitu. Jadi untuk menyaring, mengetahui apa yang pelanggan inginkan, rencananya memang akan dibuatkan seperti kayak barcode gitu Pak, yang mereka bisa memberikan masukan-masukan langsung kepada kami gitu kan ya, langsung terikut pada kami. Dan apabila tadi di kantor cabang tersebut melakukan hal-hal yang memang kurang berkenan, itu kan bisa langsung terinformasi ke kami, tidak kepada kepala kantor cabangnya, dan itu menjadi bahan kami untuk
mengevaluasi, berdiskusi, mengcoaching dari petugas-petugas kami gitu kan. Intinya diajak ngobrol dulu deh. Apa sih masalah? Jadi gini sobat, saya sudah terima beberapa foto dari Mbak Aisyah ini, semua KKP cabangnya ya, cabang pembantunya ditunjukkan di depan box yang NPS itu, dan memang sudah merata ya, hampir di semua kantor cabang pembantu sudah membuat itu gitu ya. Jadi memang cukup lengkap, saya lihat semua KCP sudah punya itu. Nah Mbak, terkait dengan harapan Mbak nanti ke depan setelah ini, tadi kan ada menggunakan juga dari nomor handphone yang bisa untuk pengaduan masyarakat gitu. Ada lagi nggak untuk mengkreasi kembali bagaimana supaya program ini bisa benar-benar berkorelasi nanti dengan kinerja secara keseluruhan di kantor cabang Purwakarta? Baik, saya melihat bahwasanya dari NPS ini baru seperti kreator awal, titik awalnya, titik awal untuk melakukan perbaikan kami. Trigger aja gitu ya. Trigger aja, sebenarnya ini trigger karena untuk bisa memasukkan pelanggan, bisa memasukkan kepada pendapat mereka ke dalam kotak itu tidak hanya penilaian khusus untuk petugas loket. Itu adalah akumulatif experience mereka kepada layanan di kita secara keseluruhan, mulai dari petugas parkir pada saat datang, itu juga kumulatifnya Pak. Jadi kolektif Pak, itu tuh kolektif, bermain kolektif. Mulai dari tadi ya, petugas parkir yang mulai datang, terus yang kedua security yang menyambut, apakah dia helpful atau enggak, melihat misalnya pelanggan bawa kiriman yang begitu banyak, apakah dia pura-pura nggak lihat atau seperti apa. Terus yang ketiga, setelah dia mulai masuk ke dalam ruangan, tempat duduknya nyaman nggak sih, bersih nggak sih, layak nggak sih untuk didudukin gitu kan. Berarti di situ ada perannya OB atau petugas kebersihan. Terus mulai lagi geser masuk ke posisi pelayanan gitu kan. Apakah mereka mendapatkan experience yang cukup baik dengan pengalaman bertransaksinya gitu kan. Jadi saya melihat ini baru posisi pelayanan saja, dan itu sudah bertindak secara kolektif, harus kerjasama dari mulai petugas parkir, OB, security, petugas loket, bahkan sampai manajer. Itu baru frontline-nya aja. Dan apakah transaksi kita selesai di loket? Tidak. Ya kan, ketika mereka mengirimkan barangnya gitu kan ya, walaupun sebaik apapun layanan kita di frontline, ternyata kirimannya itu terlambat. Betul. Di segmen berikutnya kan berpengaruh terhadap itu. Jadi tadi layanan kita tuh tidak berhenti hanya untuk perbaikan di depan saja, tidak berhenti hanya apa yang diupayakan untuk bisa supaya yang di bagian belakang dan sampai di delivery-nya itu semuanya pada akhirnya mendukung apa yang dikerjakan di frontline itu atau di first mile-nya itu. Jadi untuk yang tadi kan itu baru, kalau secara kiriman itu baru di posisi first mile ya Pak, baru posisi awalnya saja. Itu baru pandangan pertama Pak ke kita. Proses berikutnya itu ada di sisi bagian operasi. Saat ini kami benar-benar melakukan penguatan tim Pak. Yang tadi saya share di foto, ada kayak seperti team building gitu Pak. Itu pada saat awal-awal saya masuk ke Purwakarta, saya berusaha membawa teman-teman untuk ada kegiatan bersama yang kayak kelihatan happy tapi tidak, itu untuk membantu kekompakan mereka. Karena pada saat di dalam kantor mereka mungkin agak cuek-cuek antar ini, tidak mau peduli dengan temannya Pak. Tapi pada saat dibuka game seperti itu mereka cair gitu Pak. Jadi sama teman itu lebih dekat lah seperti itu, karena saling merasakan gitu kan intinya. Nah dari situ saya ngedrive teman-teman mulai dari proses dan di bagian antaraan. Kita kalau misalkan tiap malam saya membuat seperti pengawasan tersendiri Pak, di mana teman-teman dari bagian antaran itu harus nge-report berapa hari ini kiriman yang diantar, berapa gagal antarnya berapa, dan maksimal gagal antar adalah 2%. Dan saya membuat ininya sendiri seperti tabel Excel ya Pak, mendaftar gitu kan, dan yang direportkan oleh teman-teman dan kita bandingkan dengan dashboard yang tersedia. Itu manajer yang ngeinformasikan, merekapitulasi apa yang mereka lakukan dan mempublish itu di grup internal di bagian prostan. Dan setiap malam saya akan pantau mereka Pak. Jadi memberikan
menyemangati, lebih ke menyemangati, tidak untuk oh ternyata merah, ini kenapa nih merah ya, tidak seperti itu. Tapi ketika misalkan merah, saya ngelihat oh ada posisi, oh ternyata mereka bermain kolektif Pak, mereka harus bermain kolektif. Saya ada tim leadernya masing-masing, satu pengantar, 5 pengantar itu satu tim leadernya gitu kan. Ketika ada yang merah satu, saya lihat oh ternyata ini agak keteteran, saya agak wah ini masih keteteran nih, ternyata memang kirimannya banyak hari itu sampai di atas 100, mungkin dia udah nggak tahan. Tapi jangan lupa Mas, besok gini target kita ini, karena kalau misalkan satu kepleset, satu kelompok itu yang kena semuanya gitu kan. Jadi saya berusaha membentuk teman-teman di operasi, terutama di antaran di kita, amankan kiriman yang datang, amankan jangan sampai ada kiriman-kiriman yang miss gitu kan. Itu sih Pak. Itu kan gini Mbak ya, NPS itu kan sebenarnya kan terkait dengan bagaimana kita melibatkan customer kita di dalam menilai kinerja atau kualitas layanan kita gitu kan. Betul. Tadi kalau di frontline atau Mbak sebut di first mile itu lebih mudah. Sebenarnya kan kita juga punya satu segmen proses di last mile itu yang sebenarnya juga memerlukan kontrol atau audit lah dari customer terhadap bagaimana cara mereka bersikap dalam pelayanan di yang bertemu langsung dengan customer. Betul. Ada nggak gagasan seperti yang dilakukan di frontline Mbak ketika itu kita ngomong di last mile gitu ya? Saya nggak tahu nih, kan mungkin saja ada kreativitas yang mirip-mirip dengan yang dilakukan di frontend, tapi ini konteksnya adalah konteks untuk yang last mile gitu ya. Oke, jadi kalau untuk saat ini, untuk di posisi last mile, bentuk seperti pendapat dari pelanggan itu memang belum ada Pak. Tapi masih, karena tadi kan Mbak ceritakan lebih kepada bagaimana kontrol internal, tapi kontrol pelanggannya ini kan kita belum tahu ya. Jadi kalau kontrol pelanggan yang istilahnya langsung kan pada saat menerima itu mereka pasti juga punya experience dong. Nah mungkin ya pada saat ini kalau langsung misalkan ngetik di ininya di handphonenya pengantar, merasa istilahnya puas atau tidak puas, itu memang belum ada. Tapi alat kontrol lain yang bisa dilakukan adalah dari manajemen tentunya Pak. Jadi misalkan kita bisa ambil nih beberapa sampel kiriman yang memang mau diantar Pak, bisa kita capture dulu nomor teleponnya dan bisa kita chat atau ini meminta, kalau dulu mah kayak uji petik N30 gitu ya Pak ya, tapi dengan pola menggunakan WA misalkan dengan chat gitu. Kalau dulu kan N30 kita harus bikin suratnya datang diantar dulu, nanti harus ini dong, harus digital juga dong. Iya, seperti itu. Saya ngebayangin gini Mbak, karena eranya digital itu nggak bisa dibikin mirip-mirip Gojek itu kan, kalau kita selesai diantar tuh langsung Pak tolong bintang 5 ya Pak ya gitu. Itu kayaknya mereka care banget loh itu, sampai mengarahkan kepada si penumpang itu supaya Pak saya dikasih bintang 5. Kenapa? Karena mereka itu ketika nanti bintang 1 atau kita jadi kriminal, oh mereka takut banget kan, disuspend itu mereka. Nah itu mungkin ini sekedar Mbak, untuk bisa improvement juga berikutnya lah ya, gitu, kreativitas teman-teman itu. Betul. Iya sih Gimana? Pak. Ya itu menarik Pak, dan memang lini itu sepertinya saat ini belum tersentuh secara digital gitu ya, masih melakukan kayak konvensional lah ya. Itu penggantinya dari ini. Mungkin ini menjadi PR juga bagi saya gitu kan ya, bagaimana cara mendapatkan respon dari pelanggan yang menerima kiriman gitu kan ya, seperti itu ya. Paling tidak gini lah, kalau dulu kan kita ada petugas yang akan melakukan pemeriksaan jalan antar dan sebagainya. Sekarang tuh sebenarnya teknologi itulah yang mengendalikan mereka. Betul. Nyatanya para driver Gojek bisa dikendalikan. Mereka mau kemana-mana, kalau mereka berbuat jelek, si pelanggannya akan memberikan bintang yang tidak sesuai harapan dia gitu kan. Dan semakin banyak yang nekan bintang, katakanlah tidak puas dengan pelayanan, lama-lama itu bisa di suspend atau dikeluarkan dia sebagai driver sebuah aplikasi lah gitu ya. Seperti mungkin itu. Kalau dilihat dari ini cukup menarik, jadi berpikir ya. Jadi kan kita sudah menggunakan Android Pak untuk handphone. Sepertinya dengan menambah fitur di last mile itu kan mereka udah harus tanda tangan Pak, harus foto gitu kan, harus tanda tangan. Kan ketika misalkan ada tombol puas atau tidak puas atau rekomendasi atau itu udah tinggal mohon izin Pak untuk di klik ininya, tombol ininya kan pada setelah mereka tanda tangan misalkan kan harus tanda tangan secara
digital. Yaitu PR-nya Mbak Anu lah. Siap. Terakhir ya Mbak. Iya Pak. Kira-kira harapan Mbak terhadap transformasi di PT POS sendiri seperti apa? Kita kan punya 7 transformasi dan sebagian sudah kelihatan ya bagaimana perubahan-perubahan baik di tingkat pusat sampai ke UPT. Apa harapan dan mungkin tantangan lah kalau juga tentang 7 transformasi ini? Saya hanya bisa bilang bahwa transformasi ini harus berhasil. Jadi mau tidak mau, kalau memang kita mau berubah, transformasi ini harus berhasil. Memang tidak mudah. Kita istilahnya seperti digembleng dulu Pak. Saat ini masa transisi yang luar biasa Pak. Yang awalnya mungkin pola kerjanya seperti ini, sekarang tiap hari di watch, kinerja terus disampaikan setiap hari. Saya dengar tiap hari ada pertemuan ya. Iya Pak. Ada evaluasi, ada harian gitu Pak. Tapi buat kami memandang bahwa seharusnya ini dari dulu dilakukan sudah seperti ini. Mungkin perusahaan-perusahaan lain juga sudah melakukan jauh-jauh waktu sebelum kita melakukan ini. Jadi memang ini yang seharusnya dilakukan. Jadi saya cuma bisa bilang bahwa transformasi ini harus berhasil, dan saat masa transisi kita harus benar-benar fight, kita harus benar-benar support, kita harus tahan dengan segala masa transisinya yang mungkin kita perlu beradaptasi luar biasa gitu kan ya. Itu sih Pak. Pokoknya transformasi nggak boleh mundur, tetap harus berhasil, tetap harus bisa dijalankan. Ya Pak. Ya sip lah kalau gitu. Terakhir sekali, dengan jadi seorang ibu dan seorang pemimpin tuh repotnya gimana ya Mbak ya? Apalagi katanya sering pulang malam ya, kondisinya. Iya sih Pak, memang tantangan tersendiri ketika kita menjadi leader di dalam sebuah kantor lah ya Pak, dengan membagi waktu untuk keluarga itu memang menjadi tantangan tersendiri. Tapi kita bisa menyampaikan dengan baik ke keluarga bahwa memang kita punya amanah seperti ini, tanggung jawab seperti ini, dan kita pun menyampaikan ke teman-teman di kantor gitu kan ya. Saya di sini murni amanah atas amanah. Jadi tidak ada hal-hal. Jadi all out 24 jam mikirin kantor nih ya kayaknya. Itu udah all out Pak, bener-bener udah all out, handphone sudah tidak pernah mati gitu kan ya. Terus juga waktu juga sudah semuanya dilakukan, dan istilahnya saya tidak malu untuk menjadi orang yang pertama melakukan pergerakannya. Misalkan kayak tadi mulai dari presensi pun saya melakukan. Kalaupun misalkan ber5R saya pun ikut. Karena leader itu bukan buat saya Pak ya. Itu kita harus ikut. Kita harus benar-benar bersama dengan mereka. Kalau kita meminta sesuatu, misalkan kita presesi, ternyata kita datang kesiangan, udahlah kita bablas, sudah pasti tidak akan diikuti sama teman-teman. Jadi saya lebih ke role model lah ya. Role model, saya ingin menjadi teman buat teman-teman. Saya ingin membuat mereka merasakan suasana yang nyaman di kantor, tidak berada dalam under pressure, tapi mereka bisa tetap bekerja sesuai dengan harapan gitu. Tapi memang tetap sampai sekarang masih berjuang Pak, masih keliling-keliling memasarkan postpay, memasarkan pos aja, semuanya Pak masih dilakukan. Siap. Ya baiklah Mbak Esa, selamat berjuang menjadi kepala kantor, dan semoga kantor cabang Purwakarta menjadi salah satu kantor yang percontohan lah saya bilang gitu ya. Apalagi orang banyak berharap nih dengan pemimpin perempuan tuh biasanya sentuhannya berbeda dengan pemimpin laki-laki. Siap. Salam buat teman-teman di kantor sana, kantor Purwakarta. Salam buat keluarga juga. Semoga ke depan makin sukses dan kita menjadi saksi dari transformasi ini ya. Karena kita semua rindu sebenarnya, rindu perusahaan ini membesar, memberikan kesejahteraan pada kita semua. Baik, makasih Mbak Aisyah. Terima kasih banyak ya. atas waktunya. Demikian Sobat Pos percakapan kita pada hari ini, semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi teman-teman di kantor cabang yang lain supaya melakukan hal yang sama atau bahkan lebih baik daripada yang sudah dilakukan di kantor cabang Purwakarta. Sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.